Mengatakan Ibu Mega mendikte Pak Jokowi, saya pastikan 1000% tidak. Tetapi pada saat kami mengusung Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur sampai jadi presiden, kami tidak mendikte beliau. Semua kebijakan tentu kebijakan beliau. Nah, mengganggu, ada orang yang mencoba merusak PDI Perjuangan melalui kongres kami dan lain-lain. Saya pastikan itu sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi kan, saya ini tahu persis. Jadi kalau saya di luar kan namanya saya ngarang, Pak. Ini bidang organisasi dan kepemudaan. Jadi ini saya tidak berhalusinasi, saya tidak ngarang, Pak. Saya tahu persis apa psikologis seluruh struktur kepengurusan mulai level DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Saya tahu persis. Mengganggu, ada orang yang mencoba merusak PDI Perjuangan melalui kongres kami dan lain-lain. Saya pastikan itu sia-sia. Jadi kompak seperti saya katakan tadi tidak bisa diganggu karena adanya Ibu Mega sebagai perekat. Nah, kalau Ibu Mega sudah tidak ada, ini akan tercerai-berai. Nah, tentu kalau PDI Perjuangan tercerai-berai kan, di samping PDI Perjuangan yang rusak, ya bangsa ini juga kan akan rusak. Nah, bagi saya ini adalah ideologis. Ini urusan ideologi, urusan keyakinan bahwa perekat satu-satunya. Dan partai ini di situasi politik kita yang sekarang, Ibu Mega masih dibutuhkan oleh partai ini untuk memimpin ke depan. Sobat Leader, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya seperti biasa Freddy Ndolu, ditemani oleh tokoh-tokoh penting di negeri ini, dan kita selalu berdiskusi soal masa depan bangsa ini. Dan tujuan kita adalah bagaimana supaya publik dapat teredukasi dengan baik, dapat informasi yang benar, dan mereka juga terhibur. Dan hari ini saya ditemani sobat saya, sobat leader saya, Abang Syukur Hamonangan Nababan. Mungkin tepat ya? Tepat sekali, lengkap sekali. Selamat datang Bang Syukur. Terima kasih Bung Fred, apa kabar? Baik Bang Syukur. Leader hebat ya. Terima kasih Bang. Terus berkembang dan maju, harapan kita ya. Memberikan sumbangsi untuk bangsa kita ya, pemikiran. Keren. Ya. Kita bicara, saya selalu begini Bang, kenapa leader? LIDER, bukan leader bahasa Inggris. Tapi leader. Orang-orang dulu itu ngomong, 2004 saya menulis buku soal Ibu Mega dulu. Waktu saya wartawan, saya nulis semacam sepenggal potret Megawati. 2014. 2004. Dan itu yang launching Mas Guntur. Sudah jadi presiden Ibu Mega. Sudah jadi presiden. Sudah jadi presiden ya. Dan pada waktu yang sama, waktu itu saya diberhentikan dari RRI. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita wartawan yang masuk di wilayah sensitif, itu curigai. Saya begini loh, pemikiran tentang berhenti pensiun ya Mas Fred. Yang tetap itu adalah cara kita berpikir dan perbuatan kita. Betul. Tetapi jabatan dan segalanya ada masa. Ada masa. Jadi kalau udah masanya ya udah. Sama, gitu. ada pemimpin, ada masanya. Iya. Ada masa, ada pemimpin. Betul. Ya kan? Jadi bagi saya, tapi waktu itu karena di situ saya diberhentikan dengan alasan nggak jelas, lalu saya ajukan petun, menang akhirnya. Sampai gaji. Ini curhat ini Pak ya. Curhat ini. sampai ini kan abang ini kan dekat kita lama sekali nggak ketemu ya. Tapi pernah ngobrol-ngobrol di satu peristiwa. Di satu pertemuan lah. Nah, dan saya cari-cari abang kok nggak pernah nongol di TV gitu. Karena kurang genit di televisi. Iya, kenapa nggak genit sedikit, kayak banyak yang genit, tapi ini seorang tokoh yang sudah 4 kali jadi anggota DPR. Betul. Dari PDI Perjuangan, dari wilayah Jawa Barat, tapi nggak ada suaranya, hanya bekerja. Begitu juga saya. Jadi saya perkara menang, Bang. Menang sampai satu ketika dalam satu acara saya diundang, ada Pak Taufik di situ, almarhum. Dia langsung ngomong, Fred, you menang
menang semua perkara, Fred, katanya. Ada orang-orang tokoh-tokoh besar banyak di satu ruangan Banyak yang itu. saksikan lah ya. Banyak saksikan. Lalu saya bilang, iya bang, kan hukum masih bagus di negeri ini. Gue bilang, ketawa semua orang. Masih ada yang bisa dipercaya gitu Masih ya. ada. Dan saya percaya hukum, bang. Saya percaya bahwa Ya kalau kita apapun sudah tidak lewat. percaya hukum, Bung Fred, apalagi yang bisa kita percaya? Abang percaya juga ya? Bahwa Ya, saya tetap percaya hukum. Biarpun kadang-kadang ada yang meleset sesuai dengan kenyataan. Tetapi ya, seperti apapun, kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, bangsa ini mau jadi apa? Ya. Nah, abang kan saya tahu Bang Syukur dekat dengan Pak Taufik. Perjalanan awal mula kalau saya dengar juga sedikit dipaksa untuk bergabung, Menjadi memperjuangkan kader PDI Perjuangan Perjuangan. dan bergabung di PDI Perjuangan, dan yang meminta saya jadi calon anggota legislatif di 2009 itu adalah Bapak Taufik Kemas almarhum. Tapi waktu secara itu langsung. dulu Anda nggak tertarik dengan politik, Anda nggak mau. Tapi kenapa kok bisa sampai Saya jatuh? dari awal ya, karena saya dilahirkan di sebuah kota kecil, kota kecamatan di Tapanuli Utara, dan saya dididik oleh seorang guru, ya. Ibu saya guru, ayah saya guru, dan tentu saja ya cara mendidiknya ya yang paling penting itu adalah hati nurani, yang kedua kejujuran, ya, dan ya keterus terangan. Jadi penuh dengan intrik dan konflik itu jauh dari hidup saya. Sampai saya tidak pernah masuk organisasi apapun, Bung Fred. Bayangkan saya tidak pernah masuk organisasi apapun. Waktu SMA sekali masuk di OSIS saja. Nah terus kemudian mahasiswa juga tidak aktif berpolitik, ya. Karena saya berpikir begini, bagaimana saya bisa membangun rencana membangun bangsa dan negara, membangun diri saya sendiri tidak bisa. Nah tentu saya fokus dulu untuk membangun diri saya. Nah sampai saya bertemu dengan Pak Taufik Kemas almarhum, saya diminta untuk bergabung Tahun dengan berapa itu? 2008. 2008 Dulu kan jalan pemilu dong itu. mendekati pemilu dan diminta untuk bergabung ke PDI Perjuangan. Apa kata-kata awalnya dia? Ya bergabunglah di PDI Perjuangan gitu loh. Artinya ya kamu sudah selesai dengan hidup kamu sudah selesai membangun diri kamu, ayo kita sama-sama membangun bangsa ini. Karena kalau misalnya orang-orang yang memiliki ideologi, memiliki pemahaman tentang bangsa ini, tidak mau bergabung untuk membangun bangsa ini, ya bangsa ini akan jadi seperti apa. Nah, bahasa itu yang membuat saya mau bergabung di PDI Perjuangan, karena secara ideologi sebenarnya saya tidak terlalu paham waktu itu PDI Perjuangan, tetapi setelah dijelaskan, saya dilahirkan dengan ideologi itu. Jadi saya terbentuk ideologinya bukan setelah bergabung di PDI Perjuangan. Memang aslinya seperti itu. Saya memahami bahwa negeri ini harus satu. Perbedaan tidak boleh memecah belah kita. Saya percaya bahwa apapun sukunya, apapun agamanya, itu adalah kekuatan. Kita tidak boleh tercerai-berai oleh perbedaan. Tetapi bagaimana perbedaan itu kita buat saling menghargai sesama manusia. Dan kita jangan membahas dan memperdebatkan perbedaan itu. Yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan bangsa. Nah, dijelaskan oleh Pak Taufik Kemas, saya pikir ini ideologi saya. Jadi saya memiliki ideologi itu bukan karena setelah gabung di PDI Perjuangan ya. Sebelumnya juga saya ini, maaf saya harus sebutkan ini karena terkait dengan pertanyaan Bung Freddy ya. Saya seorang Nasrani. Tapi saya pernah dapat 2 kali muri berturut-turut. Membuat buka puasa bersama lebih dari 100.000 orang. Karena bagi saya Daerah mana itu? Bekasi? di Istora Senayan saya bikin. Di Istora ya. Jadi karena bagi saya begini loh, saya boleh berbeda, saya bukan Muslim, tetapi saya harus pastikan saudara saya yang Muslim melakukan ibadahnya dengan benar, karena saya tahu agama itu semua tujuannya dengan baik. Bukan berarti saya jadi Muslim, bukan, tapi saya hormati mereka, dan saya berharap juga saudara saya yang Muslim menghormati saya dan menghormati saudara-saudara saya yang lain. Indonesia ini kan berwarna-warni. Kalau begini deh, Bung Fred, mungkin biar lebih paham ya. Semua kita mengakui yang menciptakan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, satu pertanyaan kecil saya, dari sekian miliar manusia, kenapa tidak ada satu pun yang sama ya? Iya, karena Nah, perbedaan. berarti
Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan salah satu tugas kita adalah bagaimana membuat perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kerjasama. Jadi kita Taman jangan bunga. masuk ke dalam, jangan, ya kan kadang-kadang kita di PDI Perjuangan taman bunga, tetapi esensi pemahamannya tidak paham. Jadi kalau saya bicara taman bunga itu saya katakan, ya esensi paling tingginya kan yang menciptakan siapa? Ya Tuhan. Semua mengaku itu. Nah pertanyaannya kenapa satu pun yang tidak sama? Nggak ada sama satu pun. Berarti Tuhan itu tidak menginginkan kita Iya, iya. sama. Tapi ketika 2008 masuk ke PDI Perjuangan, kan ini tanda kutip dipaksa atau didorong sama Pak Taufik itu masuk. Tapi akhirnya jatuh cinta juga. Masuk, tapi kan belum tentu terpilih. Tapi bagaimana kok saya lihat di dalam rekam jejaknya kan udah 4 kali terpilih jadi 4 anggota kali dewan. sampai sekarang. Iya intinya kan begini. Saya masuk ke PDI Perjuangan. Tujuan saya bukan untuk jabatan, bukan untuk menjadi anggota DPR atau menjadi pengurus partai. Saya hanya ingin menyumbangkan dari apa yang saya miliki untuk PDI Perjuangan dan untuk bangsa saya. Jadi tentu saja saya tidak memiliki, wah ini saya harus menjadi anggota DPR apapun dilakukan gitu loh. Jadi tergantung motivasi kita. Jadi motivasi saya waktu diajak Pak Taufik Kemas bergabung dengan PDI Perjuangan bukan motivasi untuk menjadi anggota DPR. Ya saya berpikir PDI Perjuangan sama dengan ideologi saya. Nah kalau saya berjuang sendirian ini lebih sulit. Tetapi dengan organisasi, nah itu pasti lebih mudah. Nah, itu. Jadi ya puji Tuhan, saya sebut puji Tuhan ya. Ya waktu itu masih undang-undangnya suara terbanyak nomor urut ya. Nomor urut. Nah, jadi saya udah tahu bahwa Karena jika nomor urut saya tidak mungkin terpilih. Walaupun banyak suara Ya. terbanyak juga belum tentu. Nah, saya sudah tahu itu. Tetapi bagi saya kan bukan untuk menjadi anggota DPR menjadi tujuan satu-satunya. Saya hanya ingin membuktikan saya seorang putra bangsa. Saat saya sudah bersedia untuk ditugaskan, ya saya harus laksanakan tugas itu dengan baik. Dan luar biasanya seminggu kalau kita ingat 2009, seminggu sebelum hari HMK mengubah Ada perubahan ya? iya undang-undang dari nomor urut jadi suara terbanyak ya. Wah. Puji Tuhan saya jadi terpilih jadi Itu udah petunjuk langit ketujuh. gitu. Terima kasih Bung Fred. Nah itu ya awalnya. Jadi, tapi saya perhatikan, ini saya mesti kasih tahu pemirsa bahwa abang kita ini, Bang Syukur ini, beliau 4 kali terpilih jadi anggota dewan dari PDI Perjuangan dari dapil yang sama. Dapil yang sama. Dapil yang sama, Jawa Barat. Jawa Berarti Barat. Bekasi, Depok dan sebagainya. Enggak, Bekasi Depok. Oh, Bekasi Depok aja. Nah, jadi artinya kalau kita lihat kan yang paling radikal itu kan memang di Itu daerah dua wilayah partai PKS ya, wilayah PKS ya. ya agak-agak ke kanan-kananan lah. Iya. Padahal saya Batak, Nasrani lagi. Ini dari itu. Dulu pernah ARA ya, daerah sana. Bogor. Arah dari Subang. Dari Subang ya. Tapi abang kita ini 4 kali dari daerah dapil yang sama di wilayah bukan wilayah yang kalau Mayoritas dari dengan agama, saya lah. bukan mayoritas dengan beliau, tapi bisa masuk. Ini peristiwanya kok bisa dipercaya sama rakyat di Depok dan Bekasi itu. Persoalannya 4 kali loh nih. Ya intinya apa sih politik itu Bung Fred. Jadi kita harus memahami arti politik itu. Kita memahami arti jabatan itu. Politik itu kan sebenarnya adalah kalau kita bicara politik praktis ya. Itu adalah sebuah cara untuk membangun bangsa kita. Dengan apa ideologi dan yang kita yakini kan gitu. Nah, tentu saja agar kita bisa melakukan dengan cara kita secara organisasi kan kita harus masuk partai politik. Agar dia terorganisir karena partai politik itu kan mengorganisir masyarakat dengan ideologi yang sama agar bisa membangun dengan derap langkah yang sama partai. Itu yang disebut dengan partai. Makanya selalu saya katakan orang anti partai. Saya katakan jadi kalau tidak ada partai, pengorganisasian masyarakat itu, rakyat itu siapa? Jadi kalau mau jabatan-jabatan publik, katakan mau jadi presiden, Indonesia 300 juta. Jadi semua 300 juta boleh mendaftar. Nah, semua menjadi anggota DPR boleh. Nah, kan harus ada yang mengorganisir.
Nah makanya kalau di PD Perjuangan sebagai ketua DPP keanggotaan dan organisasi Bung Fred, setiap saya memberikan pembekalan kepada kader-kader PDI Perjuangan selalu saya katakan apa? PDI Perjuangan adalah kumpulan orang-orang dari berbagai latar belakang warga negara Republik Indonesia yang memiliki pemikiran dan pandangan sama dan cara yang sama bagaimana Indonesia dibangun. Harusnya itu definisi tentang PDI Perjuangan. Nah, saya akan jawab, bagaimana sih kok bisa saya terpilih dan kebetulan suara saya kan di atas 100.000 di tempat yang seperti itu ya. Ya intinya, ya amanah itu, ya saya tidak lupakan, saya ketemu setelah terpilih, saya ketemu dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka. Dengan rakyat itu nggak bisa dibohongin. Iya, iya betul. Ya betul. kalau kita mengandalkan hanya uang dan itu kan paling sekali 2 kali ya, setelah itu kan selesai. Di bawah tekanan politik yang sangat tinggi sekali saya masih dapat 125.000. Intinya Bung Fred adalah ya kita sapa rakyat lagi. Dan mereka kan tahu reputasi kita. Nah saat dia percaya ya dia akan terus milih kita. Intinya adalah kepercayaan. Betul yang kata Ibu Mega ya, turun ke bawah ya, kalau nggak turun ke bawah itulah cuma 1 periode. 2 periode, rakyat sudah tidak suka, tidak mau milih. Intinya adalah ya kita sapa kembali. Itu kata kuncinya sebagai seorang politisi. Iya. Tapi Anda kan bukan seorang politisi. Anda awalnya kan nggak suka politik intinya. Tapi kok cara bekerjanya itu yang dibutuhkan rakyatnya kan sederhana sekali kan begitu. Tapi kenapa orang yang ahli politik yang pandai bicara dalam politik, tapi malah satu kali out, gimana nih? Jadi apa sih politik itu? Politik itu bukan teori, Pak. Tapi bukan uang ya, bukan kita Bukan, bayar ya per gimana kepala. mau bayar begitu. Politik itu bukan teori, tapi politik itu adalah praktek. Nah, kenapa orang memahami dan kadang-kadang dalam tanda kutip ya antipati dengan politik? Karena ada stigma politik itu ya saling menjelekkan, saling ngintip, ya semua hal-hal yang jelek. Jadi orang nggak mau. Tetapi sebenarnya kan politik itu kan suci. Politik itu adalah sebuah cara untuk membangun bangsa. Dan itu dibutuhkan praktek. Jadi bukan teori, teori ini nggak begitu. Jadi kalau politik yang sebenarnya itu bikin sederhana. Sampaikan apa yang Anda mau kepada rakyat, rakyat mendengar Anda, dan rakyat akan memutuskan memilih Anda. Sesimpel itu. That's as simple Itu as politik. that, ya kan? Berpikir mungkin itulah Anda terpilih jadi ketua karena DPP. saya Kan tidak- banyak orang mau pingin jadi ketua DPP, pengurus. Tapi Anda hanya 1 periode, ya kan? Iya. Langsung terpilih jadi ketua DPP bidang organisasi. Pertama saya di bidang pemuda olahraga 2015-2019. Nah sekarang dari 2019 saya diminta Ibu Mega membantu beliau sebagai ketua DPP bidang keanggotaan dan organisasi. Nah. Pertanyaan itu ditanya kepada Ibu Mega, jangan ke saya. Bukan. Mungkin dengan Anda tidak ngerti politik, Anda selalu bilang saya tidak ngerti politik, tapi langkah Anda, ya kan? Langkah politik yang dibutuhkan rakyat yang sebenarnya as simple as that itu. Makanya saya katakan, kenapa saya katakan tidak mengerti politik? Saya tidak mengerti bagaimana cara orang berpikir politik itu sangat rumit dan ruwet. Dan saya tidak mengerti itu. Tetapi yang saya mengerti politik adalah politik itu suci, membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun bangsa. Nah, ketemu dengan rakyat, sampaikan apa idemu, rakyat yang memutuskan. Idemu masuk akal, mereka akan milih Anda. Mereka akan memilih partai Anda. Pemahaman saya itu politik. Jadi saya katakan tidak mengerti politik. Cara berpikir banyak orang dengan teori-teorinya itu. Bagi saya politik itu suci. Bangun peradaban, bangun bangsa, bangun negara, bangun rakyat. Coba, ada orang Amerika membuat teori tentang politik dan kita belajar dari situ. Dan kita pakai teori itu di Indonesia. Salah total. Iya, iya. Nah, celakanya kita di Indonesia memakai metode itu, cara itu dan definisi itu. Itu kan di Ya, kampus. ini kesempatan bagi saya ya untuk berbicara hal yang masuk akal. Bagaimana orang Amerika mendefinisikan politik kita pakai ke Indonesia. Karakter rakyatnya beda. Budaya rakyatnya beda. Sudut pandang rakyatnya beda. Iya, iya. Gitu loh. Nah, teori itu kita pakai ke Indonesia. Sementara
budaya kita berbeda. Makanya saya tidak pernah mau baca buku politik itu saya pakai pegangan. Hanya pengetahuan saja. Tetapi pegangan saya nggak mau karena saya tahu dia lakukan itu melalui penelitian terhadap rakyatnya. Iya benar. Maka jika itu saya pakai ke Indonesia sudah salah total. Itu termasuk juga ekonomi, Bung Fred. Saya setuju dengan Bang Syukur. Saya kan dokter di ilmu politik. Tapi bagi saya semua teori yang ada itu teori sudah diulang-ulang, grand teori sampai turun ke bawah temuan-temuan teori itu. Tapi yang esensinya adalah bangun teori baru dari empirik. Yang tadi Bang Syukur punya itu teori baru, teori yang dibutuhkan partai politik. Betul. Banyak orang ngomong tuh masih tataran empirik pustaka. Sementara yang sekarang harus ditemukan adalah apa yang ditemukan Bang Syukur merawat konstituen di dapil itu sehingga mereka bisa yakin apa yang disampaikan dan apa yang ditindak sesuai. Itu saya kira Ya memang itu kan temuan. politik itu, Pak. Coba ada nggak yang membantah saya, Pak? Kenapa orang alergi dengan politik apalagi generasi Gen Z, Pak? Karena stigma mereka politik itu ruwet. Politik itu bikin gaduh, politik itu saling berantem, politik itu jabatan kekuasaan, padahal bukan. Itu semua adalah alat, Pak. Tetapi sesungguhnya partai politik itu adalah mengorganisir massa atau masyarakat agar bisa berada dalam satu sudut pandang, cara untuk membangun bangsa itu dengan benar. Nah, siapa yang satu sudut pandang? Nah, kalau kita bicara PDI Perjuangan kan toleransi, ya kan? Kita bicara tujuan Trisakti. Nah, siapa yang setuju ya berada di PDI Perjuangan. Makanya saya katakan jangan penyusup. Jadi kalau Anda kader PDI Perjuangan tidak percaya dengan toleransi, tidak percaya dengan perbedaan, ya ini bukan rumahmu. Itu dulu. Kalau kau percaya dengan itu dan yakin dengan itu bahwa Indonesia ini berbeda-beda tapi harus satu dalam cara, pikiran dan saling menghormati, baru ini rumahmu. Nah, baru kita masuk ke nextnya. Nah, bagaimana cara membangun bangsa ini? Nah, PDI Perjuangan punya jawaban. Bung Karno mengatakan Trisakti. Jadi tidak hanya membuat rakyat jadi makmur. Ini kan definisinya nggak jelas, tapi Trisakti jelas. Kan kita lihat membangun kemandirian ekonomi. Berarti rakyat kan, Pak. Berarti kita ciptakan ekonomi agar rakyat itu bisa hidup. Maka tugas pemerintah adalah memfasilitasi, memastikan seluruh pilihan-pilihan ekonomi rakyat itu bisa dijamin. Bisa memberikan makan rakyat. Itu kan itu sebenarnya simpel loh, Pak. Ya, pertanyaan saya kepada Bang Syukur. Kenapa PDIP ketika dia berada dalam kekuasaan, kan kayak Jokowi, dia yang mengusung bukan mendukung ya, pengusung loh, ya kan, pengusung utama. Tapi ketika jadi di kekuasaan, kok rakyat kayaknya kok merasa kok partai. Nah, Kenapa pertanyaan ini sering sekali ditanyakan orang kepada saya ya. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat klasik dan menjadi bumerang bagi kami. Ya saat berkuasa nggak bisa kok, gitu loh. Jadi seolah-olah ya ini nggak benar kok, gitu loh, Pak. Nah, kita harus paham, Pak. Yang memerintah itu bukan PDI Perjuangan, Pak. Jadi ini salah. Kalau orang mengatakan Ibu Mega mendikte, Pak Jokowi saya pastikan 1000% tidak. Tetapi pada saat kami mengusung Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur sampai jadi presiden, kami tidak mendikte beliau. Semua kebijakan tentu kebijakan beliau. Nah, yang kita serahkan ke Pak Jokowi, ini loh platform PDI Perjuangan untuk membangun bangsa loh. Yang berkuasa kan bukan PDI Perjuangan, Pak Fred, ya, Bung Fred. Presiden. Yang berkuasa itu kan oknumnya, orangnya, dan dia mengambil keputusan. Nah, jadi kalau dikatakan PDI Perjuangan secara kepartaian berkuasa, enggak. Tetapi yang kita serahkan adalah blueprint dari rencana PDI Perjuangan kepada calon penguasa atau calon pejabat. Nah, tentu pada saat
dia belum kita calonkan. Dia kita calonkan, dia belum kita calonkan, dicalonkan dan kita berjuang dia untuk menang. Apapun yang kita katakan pasti iya, Pak. Saya ini kan Ketua DPP bidang keanggotaan dan organisasi, Iya, sering pasti. melakukan VM proper test kepada calon-calon. Suruh apapun, bilang apapun pasti iya, Bung Fred. Nah, persoalannya setelah jadi Iya. itu melenceng semua. Hmm. Nah, partai politik tidak bisa memecat, Pak, pejabat tersebut. Iya, karena dia udah pejabat negara. Nah, karena dia pejabat negara kan, Pak. Nah, kita hanya bisa memberikan nasihat. Nah, tentu nasihat-nasihat yang kita berikan itu kan tidak mungkin terungkap di publik, Pak. Nanti kalau terungkap di publik kan dikatakan PDI Perjuangan cawe-cawe campur tangan. Sedangkan Ya. nggak begitu aja Ibu Mega dibilang Pak Jokowi nurut apa semua kan gitu. Jadi persoalannya ini bukan di PDI Perjuangannya. Ya. Makanya anggota DPR, saya sebagai anggota DPR, Pak, saya kan bisa di PAW. Kalau saya salah melangkah, artinya PDI Perjuangan memecat saya, Pak. Maka saya di Iya. PAW, Pak. Nah, itu aturannya, Pak. Iya. Tapi kalau pejabat publik yang lain ya nggak bisa, Pak, Iya, Bung iya. Fred. Betul. Itu loh. Ini menarik. Kaitkan dengan ini mau kongres ya, PDI Perjuangan kan mau kongres. Di momen yang sama ketika penguasa yang didukung PDI Perjuangan, Jokowi, setelah selesai muncul isu baru. Pertama, bagaimana mengkooptasi PDI Perjuangan, bagaimana mendongkel Ketua Umum PDI Perjuangan dengan berbagai alasan. Saya berbicara dengan kader non-struktural yang jauh dan mereka malah terkonsolidasi. Saya mau tanya, sebagai Anda sebagai orang yang di dalam struktur partai, bagaimana reaksi melihat semua upaya-upaya ini? Saya koreksi dulu, Bung Fred ya. Kalau tadi Bung Fred penguasa, kan tadi kita udah sepakat. Setiap orang ada masanya. Dan saya pikir sekarang penguasanya kan Pak Prabowo Subianto iya. ya. Kalau mantan oke, saya setuju. Saya tidak mau menuduh apapun. Ada orang yang mengganggu, ada orang yang mencoba merusak PDI Perjuangan melalui kongres kami dan lain-lain. Saya pastikan itu sia-sia. Seperti yang saya katakan tadi kan, saya ini tahu persis. Jadi kalau saya di luar kan namanya saya ngarang, Pak. Karena bidang organisasi dan kepemudaan. Jadi kan jelas. ini saya tidak berhalusinasi, saya tidak ngarang, Pak. Saya tahu persis apa psikologi seluruh struktur kepengurusan mulai level DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting. Saya tahu persis. Nah, intinya adalah kami kompak, Pak. Kami satu rasa, satu pemikiran, Pak. Bagaimana PDI Perjuangan ke depan. Nah, biarpun mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit, namanya manusia kan, kita bersaudara juga, suami istri juga pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukan perbedaan substansional. Nah, tentu itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kami kompak, kami utuh, dan orang tidak bisa masuk ke kami. Jadi kalau misalnya orang punya niat, Pak, siapapun dia, sekali lagi siapapun dia, saya bisa katakan Anda sia-sia melakukan itu. Tidak ada gunanya Anda lakukan karena kami kompak, kami nggak bisa diobok-obok. Iya. Saran saya kepada Anda, siapapun itu, jika itu ada direncanakan dan mau dilakukan, gini aja lah. Saya sebagai seorang laki-laki, ya, kader PDI Perjuangan, anak bangsa, bertarung 2029 lah kita. Bikinlah partaimu, ya kan? Tarung kita 2029, kalahkanlah kami. Nah, saat itu baru saya hormat kepada Anda, saya akan ngaku saya kalah. Tetapi kalau misalnya punya rencana merusak kami, ya nggak jantan namanya itu. Saya nggak mau menuduh siapapun, tapi saya cuma mengatakan sia-sia pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang lain yang lebih berfaedah. Nah, ini menarik. Dulu Bu Mega awal-awal dari ada namanya Pro Mega, ada dari PDI dulu sebelum PDI Perjuangan. Perjuangan Bu Mega sampai peristiwa 27 Juli. Itu orang tuh siap mati, bahkan tanda tangan darah, dan perintah Ibu Mega, orang hati-hati sekali kalau Ibu Mega jangan sampai memerintahkan. Ingat 99. Iya, iya. Waktu Gus Dur, dia kan harusnya jadi presiden, tapi tidak terpilih karena alasan Karena proses masih di MPR ya, proses Masih di MPR. politik ya. Dan kalau Ibu Mega pidato waktu itu di luar kan membara. Nah, apakah itu masih ada
di PDI Perjuangan. Kalau Ibu Mega perintah itu masih berlaku nggak sih? Masih Kalau di struktur, diikuti nggak? di seluruh kader pasti. Makanya saya katakan, saya baru-baru ini diundang oleh media ya, terkait dengan pembicaraan kepemimpinan ke depan PDI Perjuangan dan Kongres. Saya katakan, bagi saya Ketua Umum PDI Perjuangan ke depan bukan soal dukung-mendukung. Saya tidak mendukung. Ini bukan urusan mendukung. Tetapi bagi saya Ibu Mega adalah perekat partai ini. Marwah partai ini. Nah, seluruh kader solid dengan itu. Karena partai ini kompak seperti saya katakan tadi, tidak bisa diganggu karena adanya Ibu Mega sebagai perekat. Nah, kalau Ibu Mega sudah tidak ada, ini akan tercerai-berai. Nah, tentu kalau PDI Perjuangan tercerai-berai kan, di samping PDI Perjuangan yang rusak, ya bangsa ini juga kan akan rusak. Nah, jadi saya katakan, saya tidak mau katakan ini menjilat atau saya mendukung Ibu Mega harus jadi Ketua Umum PDI Perjuangan ke depan. Tetapi bagi saya ini adalah ideologis. Ini urusan ideologi, urusan keyakinan bahwa perekat satu-satunya, dan partai ini di situasi politik kita yang sekarang, Ibu Mega masih dibutuhkan oleh partai ini untuk memimpin ke depan. Rasional. Kalau kan mereka berarti mereka yang upaya-upaya ini kan Ibu Mega kan kuat, artinya sangat didukung. Maka bagaimana supaya upaya mendongkal Ibu Mega agar tidak memimpin lagi partai ini supaya artinya untuk tercerai-berai begitu. Jadi begini loh, saya ini kadang-kadang ketawa sendiri. Saya kan punya rumah, Bung Fred punya rumah. Dia nggak pernah datang ke rumahnya Bung Fred, tapi bikin penilaian kamarnya Bung Fred seperti apa, ruang tengahnya seperti apa, kan itu sakit jiwa menurut saya. Nah, ya begitu juga dia nggak pernah di PDI Perjuangan, nggak ngerti PDI Perjuangan, berbicara tentang ketua umum kami dan organisasi kami. Padahal dia bukan PDI Perjuangan. Nah, kalau betul kan, ini kan ada beberapa spanduk di Jakarta. Saya bilang, lo jantan, tunjukkan mana KTA-mu. Lo pernah di mana? Nah, apa yang kamu setuju, ayo kita berdiskusi. Jangan bersembunyi. Mengaku kader PDI Perjuangan, kader yang mana kamu? Gitu loh. Saya tidak marah ini, saya cuma mengatakan, udahlah, mari kita bangsa yang beradab, bangsa yang tertib. Nah, masa malam-malam ada spanduk, macam-macam gitu loh. Dan orang yang membuat spanduk itu kita nggak tahu siapa. Kami punya mekanisme organisasi loh. Saya sering menerima surat dari anak ranting, bos. Jadi mekanisme organisasi di PDI Perjuangan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau tiba-tiba ada spanduk macam-macam, ya saya ketawa. Udahlah, nggak masuk ke kami cara-caramu itu. Bikin spanduk, bikin berita-berita hoax dan macam-macam, nggak masuk. Kader solid. Itu 100% benar. Jadi kau mau bikin apa, habis duitmu nanti bikin spanduk, bikin media, nggak ada artinya itu. Kami solid. Memang dalam penelitian disertasi saya itu soal Mega dan bagaimana sebagai ketua umum dan presiden waktu itu. Jadi disertasi itu saya temukan bahwa memang benar apa yang kata Bang Syukur, bahwa waktu pemilihan 99 presiden itu ABRI saja tidak dukung Mega karena dianggap tidak dukung dui fungsi ABRI. Tapi di sisi lain dalam kajian intelijen, ABRI itu takut juga wong ciliknya Mega. Karena mereka seruduk ini udah nggak takut mati lagi. Nah, kalau ini jutaan yang turun kan itu yang mengerikan. Dan nyambung dengan apa yang tadi disampaikan Bang Syukur bahwa kita solid. Organisasi kita solid. Solid. Nah, kekuatan ini kan eranya udah baru, proksinya kan kuat sekali nih, era proxy war ini, proxy konflik. Bagaimana sebagai ketua organisasi memandang proksi-proksi yang ada, yang bisa aja mereka ada di dalam. Kan bukan saya dari luar. Tapi proxy war ini, konflik ini kan menciptakan dari dalam. Apakah Anda melihat ini? Nggak ada proksi di kami. Makanya saya katakan, Bung Fred,
Orang kan berbicara ada proksi-proksi di kami. Di kami itu tidak ada proksi sama sekali. Saya bisa pastikan. Saya katakan tadi saya tidak ingin menjilat siapapun. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi, loh, ya semua ketua umum adalah Megawati Soekarno Putri. Itu kan mengukurnya. Jadi proksi di PDI Perjuangan itu hanya satu, proksi ketua umum PDI Perjuangan. Jadi artinya kalau saya ini kan yang menilai ini luar seolah-olah ada proksi ini, proksi ini, proksi ini gitu. Kan Jadi wajar. kalaupun ada perbedaan, kan tadi saya bilang, kalaupun ada perbedaan itu antara kader, bukan masalah kebijakan. Perbedaan biasa, perbedaan dalam politik kan biasa. Tapi bukan perbedaan terhadap tujuan partai dan cara partai. Itu perbedaan antara orang terhadap kepentingan personal masing-masing. Tapi bukan proksi. Betul. Pertanyaan saya ini kan ini era post-truth, era disruption teknologi, era proksi membuat konflik. Orang yang kuat bagaimana bisa dihancurkan, negara pun bisa dihancurkan. Betul. Hanya dilihat mana yang berbeda. Betul. Negara yang mendukung oposisinya di negara itu untuk lawan pemerintah. Ya artinya orang kuat bisa jadi lemah, orang lemah jadi kuat. Bagaimana cara menjaganya, merawat ini? Apa Anda punya mata cara menempatkan intelijen atau gimana? Sebagai ketua organisasi ya. Jadi saya katakan begini loh. Tadi saya katakan, saya tidak mau menjilat dan tidak mau mendukung. Ya. Ini adalah masalah ideologi, keyakinan saya untuk kebaikan partai ini ke depan. Jadi yang merekat ini semua sehingga tidak terjadi proksi ya Ibu Mega. Jadi kalau mungkin Ibu Mega nggak ada ya akan terjadi proksi-proksi. Nah kalau pemimpin itu tidak kuat, Bung Fred, ini kan saya bukan dokter ini. Kalau pemimpin itu tidak kuat, maka akan terjadi proksi-proksi. Maka elemen-elemen di bawah ini akan mencari kekuatan untuk menjadi yang terkuat, the next. Nah, tetapi di PD Perjuangan ini tidak ada. Jadi tidak ada satu kelompok pun yang membangun kekuatan untuk the next. Dan semuanya ini ada satu. Proksinya itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ini menarik karena apa? Berarti kekuatan suatu negara tergantung dari pemimpinnya. Pemimpinnya. Jadi kenapa kita taruh leader? Leader ini bukan sekedar nama, tapi kekuatan suatu organisasi, politik atau apapun, tergantung leadernya. Pemimpin. Kalau leadernya goyah atau leadernya tidak bisa dipercaya, artinya di dalam terjadi proksi. Nah, sehingga Ibu Mega merupakan satu simbol, ikon yang mempersatukan. Bukan simbol ya, the real. The real ya. Secara personal beliau itu sosok yang menyatukan, sosok yang merekat. Itu yang membuat kekuatan di dalam. Ya, jadi sosok yang merekat, menyatukan. Jadi sehingga karena Ibu Mega memiliki sosok perekat, karisma dan pemersatu, maka tidak ada lagi kelompok yang terbentuk. Jadi tidak ada yang berpikir next siapa, nggak ada lagi yang berpikir seperti itu. Jadi sehingga semuanya sibuk mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Itu loh. Jadi ini agak berbeda. Mungkin wawancara kita ini sangat penting. Saya berharap ini didengarkan banyak orang. Jadi sehingga tidak ngebahas-bahas lagi tentang kami. Karena saya sebagai ketua DPP PDI Perjuangan bidang keanggotaan dan organisasi, saya tidak lagi ngarang. Saya tidak lagi berhalusinasi. Yang saya sampaikan itu benar. Saya terima kasih Bang Syukur karena mau datang di Leader. Karena leader hanya bicara tentang pemimpin, bagaimana kerja para pemimpin ini. Dan kita tahu Bang ya, Abang di Komisi 9 sekarang 9 itu bidang kesehatan, tenaga kerja dan macam-macam kan. Dulu di BUMN dan sebagainya. Waktu pertama kali. Nah, sekarang ini saat kita ngobrol ini, menurut World Bank kemiskinan ini sudah mencapai 170 juta. Kajian mereka. Pemimpin kita udah baca itu belum? Saya belum tahu. Oh gitu ya. Karena apapun yang kita bicarakan sekarang kalau pemimpin nggak baca nggak ada gunanya. Harusnya mereka baca karena ini World Bank. Jadi sudah banyak dan saya pernah angkat juga. Ini beban sekaligus potensi yang bagaimana yang perintah ketua umum sebagai perkat itu untuk para kadernya turun. Bagaimana ini? Kira-kira mereka jalankan nggak ini? Sebenarnya potensi loh untuk kalau membuat ini.
Saya ini sering beberapa tahun terakhir ini mendengarkan beberapa pemimpin kita mengatakan apa potensi demografi, Hmm. ya. Bonus demografi. Iya, potensi dan bonus demografi untuk menuju Indonesia emas. Tetapi sebagai seorang warga, saya sedih. Why? Gini loh, bagi saya dengan situasi seperti ini, itu bukan bonus, itu beban. Agar dia menjadi bonus pada saat itu produktif dan memiliki kapabilitas. Tetapi tadi World Bank, Bung Fred tadi mengatakan, ini mereka jobless. SDM tidak bagus. Itu bukan bonus, Pak. Itu akan jadi beban, Pak. Beban bangsa, beban rakyat, beban keluarga. Nah, udahlah, jangan kita janjikan ini bonus demografi, potensi demografi, Indonesia emas. Itu nggak ada gunanya. Yang harusnya kita ciptakan adalah bagaimana Gen Z ini, milenial ini, kita siapkan mereka untuk memiliki kualitas dan kapabilitas. Jadi tidak lagi kita hanya berteori. Tentu kan ruang kerja terbatas. Nah, menurut saya yang benar itu dilakukan adalah latih nih Gen Z. Latih nih anak-anak muda kita. Anak-anak usia potensi kerja. Agar mereka bisa kreatif. Agar mereka bisa membangun potensi-potensi ekonomi. Dan jaga, lindungi mereka. Nah, maka jika mereka sudah memiliki kualitas, kapabilitas untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi, nah itu baru bonus, Pak. Tapi kalau sekarang itu beban. Jadi jangan dijual mimpi-mimpi. Ini sekali 100 tahun, sekali 150 tahun. It's bullshit. Jadi yang benar itu adalah banyaknya sekarang warga usia kerja di situasi seperti ini akan beban dan berbahaya. Nah ini, partai politik sebagai pilar penting dalam demokrasi, kan tentu dia punya tanggung jawab sosial dan politik yang luar biasa. Dan keadaan semacam ini bagaimana Anda dan teman-teman melakukan edukasi kepada publik? Karena sebenarnya kan kita butuh mencerdaskan ini bangsa. Betul. Tapi kenapa selalu dicekokin dengan Janji-janji muluk. janji muluk dan semua rakyat sendiri sudah makin tidak percaya, tapi mereka butuh gitu pada mau pemilu bansos. Makanya dan bisa disogok dengan bansos. iya itu. Jadi gimana supaya tambah kan Undang-Undang Dasar 45 kan bilang mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya gitu. akan sambung lagi mulai dari awal tadi statement saya mengatakan partai politik itu mengorganisir dan menugaskan salah satu kadernya untuk berada di posisi-posisi jabatan publik, termasuk kepala daerah hingga ke presiden. Nah, tetapi yang memerintah bukan partai, tetapi individu itu. Nah, kita sudah melakukan kaderisasi, makanya pada saat kita mencalonkan seseorang menjadi calon untuk kepala daerah, kita tarik untuk kita didik. Apa yang harus mereka lakukan setelah mereka menjabat? Iya, iya. Tanggung jawab kita sebagai partai politik kita lakukan. Tapi boleh izin Pak ya, minum dulu ya. Tanggung jawab kita lakukan, Bung Fred, dengan baik. Jadi kita tidak langsung kita tunjuk, kita kasih rekomendasi, langsung jadi. Tetapi ini kan sifat manusia. Setelah dia terpilih kan kita tidak bisa intervensi lagi, Pak. Betul. Jadi dari awal kita sudah sampaikan. Contoh misalnya, karena saya terlibat melakukan fit and proper test, Pak, sebagai ketua DPP bidang keanggotaan organisasi, dari awal saya bilang, kamu kalau udah terpilih kamu mau melakukan apa? Lakukan ini ya, ini. Saya bilang, Ini janji iya gitu. ciptakan sumber-sumber ekonomi di daerah.
bangun ekonomi kerakyatan. Usaha-usaha kecil lindungin. Ada yang bikin kerupuk di rumah. Tampung, pastikan mereka bisa ngejual. Nah, satu orang kerupuk di rumah, makin besar bisnisnya, maka dia bisa mengajak warga yang di sekitarnya untuk kerja. Maka nanti akan terjadi apa? Duplikasi kerja, Pak. Nah, tetapi pada saat terpilih, ya lupa, Pak. Ya mungkin ini juga karena pengaruh media sosial kita, Pak. Jadi mereka sibuk jadi counter media sosial terus. Iya. Nah, ini kan harus kita perbaiki. Nah, partai politik kan bukan yang memerintah. Nah, ini kesalahannya. Apakah PDI Perjuangan punya tanggung jawab? Yes. Salah satu tanggung jawab kami tidak sembarangan. Ini saya mau nyampaikan nih, Bung Fred. PDI Perjuangan tidak sembarangan menentukan siapa calon kepala daerah. Itu melalui proses yang panjang. Dan setelah kita tetapkan menjadi calon kepala daerah, kita tarik, Pak. Kita training, Pak, 3 hari, Pak. Dan seperti barak kita buat, Pak. Kita ajarkan dia tentang ideologi, tentang Trisakti, dan apa yang harus mereka lakukan. Dan setelah selesai kita training mereka membuat paper, Pak. Tapi pada akhirnya ada yang melewat. Ya kita tidak bisa memecat mereka, Pak. Iya. Itu yang saya bilang. Kalau anggota DPRD ya kita bisa pecat, Pak. Kita bisa PAW, Pak. Nah, ini salah satu persoalan, dan Ibu Ketua Umum selalu berbicara terkait dengan itu. Kan kita sebagai partai politik kan nggak mungkin nggak mencalonkan, harus ada yang kita calonkan. Gitu loh, Pak. Tapi bagaimana menjelaskan, misalnya contoh Gibran yang sekarang jadi wakil presiden, dia dari awal kan menghadap berapa kali, gerak-geriknya kan dibaca, tapi dia tetap mengaku saya tetap setia pada PDI Perjuangan. Tapi akhirnya diambil menjadi bergabung, sekarang menjadi wapres, terpilih karena campur tangan ya. Nah, itu bagaimana menjelaskan ke publik? Yang menjelaskan itu harus dia dan publik yang harus menilai. Tetapi saya mau jelaskan prosesnya Mas Gibran. Saya pernah ikut fit and proper test dia waktu mau menjadi wali kota. Oh. Waktu itu saya berdua dengan Mas Prananda Prabowo, ya ketua DPP PDI Perjuangan, berdua kami. Pertanyaan saya waktu itu adalah, Bapak kan sudah jadi presiden, kenapa jadi wali kota? Oh, itu pertanyaan. Ya dijawab dengan baik. Ya ingin membangun rakyat Solo, meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, tentu saja kan hal-hal baik yang akan diteruskan kan ya kita katakan bagus. Nah, tetapi ada satu bahasa yang disampaikan. Jangan mumpung, aji mumpung. Itu disampaikan oleh Mas Prananda. Ingat, jabatan ada masanya. Tapi kerjaan kita itu akan dikenang oleh orang. Nah, secara prosedural, jadi kalau misalnya Mas Gibran tiba-tiba ujuk-ujuk, enggak juga sih. Secara prosedural, kami sebagai partai politik sudah lakukan, Bung Fred, fit and proper test. Mulai proses dari bawah namanya, sudah. Dan rapat pleno DPP memutuskan untuk menjadi calon wali kota. Tetapi apakah dia berubah atau tidak, Pak? Ya masyarakat lah yang menilai. Nah, kenapa dia jadi berubah mengatakan setia ke PDI Perjuangan jadi tidak setia kepada PDI Perjuangan? Bung Fred tanya dia lah. Kecuali saya yang berubah, Pak. Baru pertanyaan itu kenapa Bang Sukur nggak di PDI Perjuangan? Nah, itu baru saya jawab. Keren. Pertanyaan terakhir nih mungkin. Anda kan pendukung Jokowi sejak dari awal. Ya secara organisasi kan mendukung, ya kan partai saya mendukung. Anda harus mendukung, ya kan? Semua totalitas. Betul. Tapi secara personal, bagaimana, apa penilaian Anda terhadap Jokowi secara personal? Ya tentu saya tidak bisa etis ya menyampaikan secara terbuka bagaimana pandangan saya secara personal terhadap beliau. Ada secara organisasi dan secara ini beda. Tetapi
saya ikut perintah ketua umum saya. Hmm. Dukung, kita dukung habis-habisan. Kaki jadi kepala, kepala jadi Siapapun, kaki. kalau sudah Siapapun, dan termasuk Pak Jokowi. Bayangkan Pak, waktu itu dituduh anak PKI dan macam-macam. Saya berada di tempat sarangnya yang tidak suka Pak Jokowi Pak. Di Bekasi dan Depok. Saya berdiri di depan forum mengatakan beliau adalah yang terbaik. Nah, Tentu secara pribadi dengan terjadinya hal-hal yang sekarang, saya sebagai kader adalah kecewa. oh gitu ya. Sebagai anak bangsa saya kecewa. Nah, tetapi ini membuat saya dapat pelajaran, Pak. Pelajaran besar yang saya dapat di dalam peristiwa ini apa, Pak? Hati-hati. Hati-hati dengan sikap. Hati-hati dengan manis. Nah, mungkin kalau manis-manis ya kita harus lebih hati-hati, Pak. Nah, berarti dia punya tujuan sesuatu. Nah, membuat saya makin matang, Pak, dengan peristiwa itu. Terima kasih. Terima kasih, Bung Fred. Sobat Leader, demikian hampir 1 jam obrolan saya dengan brother kita, Bang Syukur Hamonangan Nababan. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk Anda dan menjadi suatu pemikiran untuk bagaimana mengembangkan diri Anda dan partai dan sebagainya. Saya Fredin dulu, sampai jumpa lagi.